Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Ibu Naili. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, proses belajar mengajar kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar, dan kalian dapat memahami penjelasan Ibu dengan baik. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja kita mulai materi kita pada hari ini, yaitu bab 2 yang berjudul musik barat. Oke, jadi minggu yang kemarin kita sudah mempelajari bab 1 yang berjudul berkarya seni rupa, dan pada minggu ini kita memasuki bab kedua, yaitu musik barat. Oke, murid-murid Ibu semua, di antara kalian ada yang suka musik? Boleh kalian berkomentar di bawah ya jika kalian suka dengan musik barat. Oke, langsung kita masuk kepada materinya. Yang pertama, pengertian musik. Oke, di situ dijelaskan istilah musik berasal dari bahasa Yunani Mousikos yang diambil dari salah satu nama dewa Yunani. Mousikos dilambangkan sebagai suatu dewa keindahan dan menguasai bidang seni keilmuan. Mohon maaf, itu typo ya, itu bisang, sebetulnya itu bidang seni keilmuan. Kemudian menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik dapat diartikan ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi atau suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Oke, selanjutnya konsep musik barat. The Concise Oxford Dictionary mendefinisikan musik sebagai seni menggabungkan suara vokal atau instrumental atau keduanya untuk menghasilkan keindahan bentuk, harmoni, dan ekspresi emosi. Dalam konteks musik barat, maka konsep dalam hal ini diartikan sebagai ide atau gagasan yang mendasari dihasilkannya keindahan bentuk, harmoni, dan ekspresi emosi musikal dari masyarakat barat. Oke, selanjutnya lagi menganalisis musik barat. Analisis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pelaku seni, khususnya seni musik, baik sebagai seorang pengajar, praktisi, komposer, arranger, maupun pengamat musik. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan tentang pembangunan analisis musik juga dapat berfungsi untuk mendalami gramatika musik, teknik komposisi, struktur harmoni, gaya musik, dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah unsur musik barat. Oke, apa saja unsur-unsur musik barat? Yang pertama adalah nada. Di sini dijelaskan bahwa nada adalah bunyi yang getarannya teratur. Jadi kalau tidak teratur berarti bukan nada ya, tidak bisa disebut dengan nada.
Struktur nada itu didasarkan pada tinggi rendahnya nada, kuat lemahnya nada, dan warna nada. Nada tidak dapat dilihat atau diperlihatkan, tetapi dapat didengar maupun diperdengarkan. Selanjutnya ada dinamik. Dinamik berarti kekuatan, yaitu keras lemahnya atau kuat lembutnya nada yang dinyanyikan. Selanjutnya ada tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu. Dan yang terakhir, ritme atau irama. Ritme atau irama adalah gerak teratur karena munculnya aksen secara tetap. Keindahan irama lebih terasa karena adanya jalinan perbedaan nilai dari satu satuan bunyi. Yang berikutnya lagi adalah jenis irama dasar musik barat. Apa saja? Yang pertama ada march. Irama march adalah komposisi musik dengan irama teratur dan kuat. Yang kedua ada waltz. Irama waltz yang dalam tradisi musik Jerman disebut walzer, di Prancis disebut valse, di Italia dinamakan valzer, di Spanyol disebut vals, dan di Polandia disebut walk. Kemungkinan berasal dari Jerman. Waltz dikenal sebagai musik pengiring dansa 3 langkah atau 3 ketukan. Berikutnya lagi ada balada. Balada adalah jenis irama musik barat yang biasanya berisi narasi atau kisah hidup. Yang keempat ada rock. Siapa di sini yang suka musik rock? Jadi di sini musik rock adalah genre musik populer yang dimulai diketahui secara umum pada pertengahan tahun 1950-an. Dan yang terakhir adalah musik country. Musik country adalah campuran dari sejumlah unsur musik Amerika yang berasal dari Amerika Serikat bagian selatan. Berikutnya lagi adalah sejarah musik barat. Yang pertama, musik zaman Yunani kuno. Jadi musik zaman Yunani kuno ini adalah musik zaman dulu banget, zaman kuno banget. Pokoknya zaman kuno ini awal-awal adanya musik. Bahkan musik itu sendiri tadi di awal pembelajaran kita itu diambil dari bahasa Yunani yang berarti musikos. Jadi zaman Yunani kuno ini benar-benar awal berdirinya musik. Kemudian juga zaman Yunani kuno ini sangatlah mempengaruhi perkembangan musik di seluruh dunia, terutama adanya musik keagamaan di barat itu juga dipelopori oleh musik zaman Yunani kuno. Dan setelah zaman Yunani kuno, masuklah musik zaman Romawi. Musik zaman Romawi ini berkembang pada tahun 753 sebelum Masehi dan alat musiknya itu sejenis tiupan dari logam seperti trompet. Dan setelah zaman Romawi, maka ada musik abad pertengahan. Musik abad pertengahan ini itu masuknya sekitar tahun 500 sampai 1350 sebelum Masehi. Kemudian musik abad pertengahan ini diawali dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi, dan pada awalnya musik ini itu bersifat monofonik.
Monofonik itu artinya tunggal. Jadi musiknya itu ya satu musik aja, namanya juga mono ya, tunggal. Jadi yang namanya tunggal itu satu aja, nggak lebih dari satu. Kemudian lagi setelah abad pertengahan masuk lagi musik zaman Renaissance. Musik zaman Renaissance ini masuk antara 1350 sampai 1600. Selanjutnya lagi ada musik zaman barok. Musik barok adalah musik klasik barat yang digubah pada zaman barok, kira-kira antara tahun 1600 Masehi dan 1750 Masehi. Berikutnya lagi musik klasik. Jadi zaman klasik adalah zaman kemegahan kebudayaan Yunani dan Romawi, dan zaman di mana orang mengagungkan akal. Musik zaman klasik merupakan reaksi atas zaman barok dan dan musik zaman klasik ini berkembang antara tahun 1740 Masehi sampai 1770 Masehi. Berikutnya lagi ada musik zaman romantik. Jadi sesuai dengan namanya, romantik yang berarti romantis. Jadi musik ini tuh dia lebih mengutamakan emosi. Kemudian dramatis karena dia romantis gitu kan. Kemudian musik ini berkembang pada tahun 1800 Masehi sampai 1890 Masehi. Kemudian lagi setelah zaman romantik, musik zaman peralihan. Jadi ini peralihan antara romantik dengan peralihan, dan musik ini tuh berkembang pada tahun 1890 sampai awal abad ke-20. Dan yang terakhir adalah musik abad modern, dan musik ini tuh adalah musik di zaman kita sekarang ini. Jadi dia itu banyak banget berkembang musik-musik baru yang dinamakan musik modern, dan dia berkembang pada tahun 1900 Masehi sampai sekarang. Kemudian lagi ada lagi musik kontemporer, tapi kontemporer ini ya dia nggak jauh beda sama modern. Musik kontemporer ini dimulai pada tahun 1975 hingga saat ini juga. Oke semuanya, itu tadi penjelasan dari Ibu Naili mengenai bab 2 musik barat. Terima kasih sudah menonton video Ibu sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Siapa tahu ada teman kalian yang dari sekolah lain yang memerlukan video ini. Jadi Ibu ucapkan terima kasih banyak, dan tentu saja jangan lupa subscribe-nya. Sampai bertemu di video Ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.